Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel penulis Gunung ID. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bagaimana cara memperkenalkan tokoh dalam cerita, baik itu dalam novel ataupun cerpen. Nah, bagaimana sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai penulis untuk memaksimalkan bagaimana tokoh diperkenalkan pertama kalinya di dalam sebuah penulisan novel. Nah, apa saja yang harus teman-teman lakukan? Mari kita lihat video selengkapnya berikut. Fiksi yang berpengalaman biasanya mengetahui dengan sangat baik bahwa cara memperkenalkan tokoh dalam cerita juga akan sangat mempengaruhi kesuksesan cerita. Tokoh protagonis yang masuk pada dalam plot pada waktu dan kondisi yang tepat akan menarik tangan pembaca untuk menyelesaikan seisi buku bersamanya. Tapi di sini teman-teman semua, ini bukan berlaku hanya untuk tokoh protagonis saja. Ketika teman-teman memperkenalkan tokoh antagonis, tokoh tritagonis, deuteragonis, dan lain sebagainya, yang cara memperkenalkannya itu dengan cara yang menarik, dengan cara yang tepat, maka ia akan memiliki imbas yang juga sangat kuat pada keseluruhan bangunan cerita. Nah, apapun jenis tokoh yang ingin teman-teman perkenalkan nantinya, apakah dia protagonis, tokoh utama, tokoh antagonis, dan lain sebagainya, 6 cara ini nanti dapat teman-teman gunakan, dapat diaplikasikan berdasarkan kebutuhan masing-masing pengenalan tokohnya. Nah, apa saja 6 cara untuk memperkenalkan tokoh cerita dalam penulisan cerpen ataupun novel? Mari kita mulai lihat dari yang pertama. Yang pertama adalah biarkan tokoh memperkenalkan dirinya sendiri secara langsung. Nah, biasanya ini adalah cara yang penulis gunakan ketika penulisannya sendiri menggunakan sudut pandang orang pertama. Artinya, sudut pandang orang pertama memberikan penulis akses untuk bertindak sebagai tokoh cerita, sekaligus juga sebagai narator atau pencerita kisah itu sendiri. Dengan posisi ini, sangat ideal jika tokoh memperkenalkan dirinya sendiri kepada pembaca. Jadi dalam konteks ini kita membiarkan tokoh cerita itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada pembaca. Nah, sekali lagi ini sangat ideal jika penulisannya menggunakan point of view, sudut pandang orang pertama. Artinya Anda sebagai penulisnya, Anda yang menceritakan kisahnya, Anda juga yang diceritakan dalam kisah tersebut secara langsung gitu. Nah, ada 2 hal penting ketika Anda menggunakan cara ini. Yang pertama adalah dengan mengungkap kepribadian tokoh yang paling kuat. Sangat penting tokoh memberikan kesan kepribadiannya yang paling dominan ketika ia sendiri memperkenalkan dirinya kepada pembaca. Jika ia adalah seorang yang pemberani, maka perkenalan ini harus menyiratkan sifat keberanian tersebut. Jika ia adalah seorang penakut, maka dalam perkenalan ini juga tokoh cerita bisa menunjukkannya. Jadi ketika Anda menggunakan cara ini, hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah ini harus mengungkap kepribadian karakter itu yang paling kuat. Jadi misalnya dia adalah seorang yang penakut, nah dalam perkenalan itu Anda harus menyiratkan bahwa sifat takut itu sudah mampu diidentifikasi oleh pembaca. Kemudian hal kedua yang perlu Anda perhatikan juga ketika menggunakan cara memperkenalkan tokoh cerita dengan membiarkan tokoh cerita memperkenalkan dirinya sendiri adalah dengan memastikan perkenalan ini terpercaya. Artinya bagaimanapun juga tokoh yang memperkenalkan dirinya sendiri harus dapat memperoleh kepercayaan pembaca secepat mungkin dalam proses perkenalan. Bahkan jika tokoh dalam cerita nantinya memiliki kepribadian sebagai seorang pembohong, maka dalam perkenalan ia dapat mulai membangun persepsi tersebut dari pembaca seawal mungkin. Artinya begini teman-teman semua,
Ketika nantinya teman-teman memperkenalkan cerita, tokoh cerita dengan cara dia memperkenalkan dirinya sendiri, itu harus langsung dapat menarik perhatian pembaca dan memperoleh kepercayaan mereka. Kalau seperti ini dicontohkan bahwa tokoh cerita itu adalah seorang yang gemar berbohong, maka dalam perkenalan ini Anda langsung menunjukkan, dia sendiri langsung menunjukkan bahwa dia mungkin suka menipu, berbohong dan lain sebagainya. Dan pembaca langsung mempercayai bahwa itu adalah kepribadian atau karakteristik yang kuat dari tokoh tersebut. Kemudian cara yang kedua untuk memperkenalkan tokoh cerita adalah dengan memperkenalkan tokoh cerita melalui sudut pandang orang lain. Nah, jika yang pertama kita menggunakan karakter sendiri dan membiarkannya untuk memperkenalkan dirinya sendiri, maka pada bagian yang kedua, cara yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah dengan memperkenalkan tokoh cerita melalui sudut pandang orang lain. Nah, rumus menggunakan teknik ini dalam memperkenalkan tokoh cerita sebenarnya sangat gampang, yakni membiarkan reputasi tokoh cerita mendahului kehadiran mereka sendiri. Nah, ini gampang sekali. Jadi kita membiarkan reputasinya, keterkenalannya, popularitasnya mendahului kehadirannya sendiri dalam cerita tersebut. Nah, pada umumnya cara ini banyak penulis gunakan untuk memperkenalkan para penjahat atau tokoh antagonis. Jadi, sebelum ia tampil di hadapan pembaca secara langsung, kejahatan dan perilakunya sudah lebih dulu muncul di depan pembaca. Nah, ini sangat mudah Anda lakukan. Jika misalnya Anda membuat salah satu tokoh terbunuh dan pembunuhnya disinyalir adalah salah satu tokoh antagonis yang kuat. Nah, si tokoh antagonis sudah hadir di dalam cerita meskipun secara fisik dia belum hadir di sana. Tapi sekali lagi, reputasinya telah mendahului kehadirannya. Itu cara yang bisa Anda lakukan juga untuk memperkenalkan tokoh cerita melalui sudut pandang orang lain. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah hanya tokoh antagonis saja yang bisa diperkenalkan dengan cara ini? Tentu saja tidak. Anda juga bisa menggunakan teknik ini untuk memperkenalkan protagonis cerita atau tokoh utama primer cerita. Namun yang perlu Anda perhatikan dalam memperkenalkan karakter cerita melalui kacamata orang lain adalah karakteristik tokoh yang diperkenalkan harus kuat. Kekuatan dalam karakteristik itulah yang dapat menjadi fokus untuk pembaca ketahui saat reputasi tokoh tersebut dimunculkan. Nah, seperti contoh antagonis tadi teman-teman semua, ketika menggunakan sudut pandang orang lain untuk memperkenalkan tokoh protagonis atau tokoh yang lainnya, maka kekuatan karakteristiklah yang disorot di sini. Jadi misalnya tokoh protagonisnya itu terkenal sangat dermawan. Nah, kedermawanannya inilah yang kemudian reputasinya kita angkat sebelum ia sendiri dihadirkan dalam cerita tersebut. Kira-kira demikian jika Anda ingin menggunakan sudut pandang orang lain atau karakter orang lain untuk memperkenalkan tokoh dalam cerita dalam novel yang Anda tulis. Untuk memperkenalkan tokoh cerita adalah memperkenalkan dengan menggunakan masa lalu tokoh yang relevan. Nah, apa artinya? Dengan menceritakan sejarah masa lalu tokoh cerita yang relevan, pembaca akan menjadi lebih mudah untuk tahu motivasi tokoh tersebut, kondisi psikologinya, ataupun dorongan tertentu yang ia miliki sebagai dorongan dalam cerita. Nah, hal penting yang harus Anda ingat ketika memilih menggunakan cara ini untuk memperkenalkan tokoh cerita Anda adalah untuk tidak membuang informasi yang tidak penting. Artinya, Anda tidak perlu menceritakan masa lalu karakter cerita yang sebenarnya tidak memiliki hubungan atau relevansi dengan plot yang sedang Anda bangun tersebut. Ini juga menjadi hal penting untuk tidak memberikan informasi-informasi yang tidak penting
hanya karena Anda ingin bercerita banyak kepada pembaca. Hanya pastikan kenangan itu diambil atau masa lalu karakter itu diambil hanya yang berhubungan dengan plot yang sedang Anda bangun dalam cerita tersebut. Tips yang biasanya para penulis berpengalaman gunakan ketika memperkenalkan tokoh cerita melalui masa lalu mereka adalah dengan memastikan jika masa lalu tersebut relevan dengan alur cerita. Jika misalnya Anda ingin memperkenalkan tokoh protagonisnya ini adalah seorang yang kuat mentalnya, misalnya pernah terlibat dalam perang. Nah, Anda bisa memflashback perang itu, masa lalu perangnya, ketika dia pernah bertempur dan lain sebagainya. Dan kemudian masa perang itulah yang kemudian ditarik ke masa plot yang sedang dibangun untuk menunjukkan keberanian tokoh cerita. Intinya adalah pastikan ketika Anda menggunakan masa lalu karakter sebagai cara untuk memperkenalkannya, masa lalu itu sendiri harus relevan dengan plot yang sedang Anda bangun. Cara keempat untuk memperkenalkan tokoh cerita adalah melalui tindakannya yang khas. Nah, ini adalah cara memperkenalkan karakter yang sederhana dan juga efektif. Anda dapat mempelajari apa saja yang khas dari tokoh, kemudian mencari sesuatu yang relevan dari semua itu dan menampilkannya dalam momentum perkenalan. Anda bisa menggunakan pekerjaan tokoh cerita, hobinya, minatnya, atau apapun yang memiliki kaitan erat dengan tokoh cerita. Dengan cara ini, pembaca dapat mengenal karakter cerita melalui tindakan yang ia lakukan. Ketika Anda menggunakan cara ini, ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah tindakannya harus menggambarkan sifat atau kepribadian tokoh. Sangat penting bagi Anda sebagai penulis untuk hanya menampilkan tindakan yang mencerminkan sifat atau kepribadian tokoh yang Anda kenalkan. Sifat jujur, tanggung jawab, penuh basa-basi, atau apa saja yang menjadi ciri khas karakteristik tokoh cerita harus tergambar cukup kuat dan dapat pembaca identifikasi melalui tindakannya tersebut. Jika misalnya Anda membuat tokoh cerita yang suka berbasa-basi, nah Anda dapat memperkenalkannya dalam sebuah tindakan yang menunjukkan dia sudah berbasa-basi pada kondisi saat itu. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita membuat karakter dikenal pembaca melalui sebuah tindakannya. Kemudian poin yang kedua yang juga harus Anda perhatikan ketika menggunakan cara ini untuk memperkenalkan tokoh cerita adalah dengan membiarkan tokoh berinteraksi dengan tokoh lain untuk menyempurnakan kesannya. Nah, supaya karakteristik, kepribadian, dan sifat-sifatnya benar-benar tergambar dalam benak pembaca pada perkenalan tersebut, Anda dapat melibatkan tokoh cerita yang lain. Jadi Anda dapat menambahkan sudut pandang tokoh cerita lain untuk menyempurnakan kesan tersebut. Misalnya tadi kita menggunakan contoh karakter cerita yang gemar berbahasa basi. Nah, bagaimana kemudian supaya gemar berbahasa basinya ini lebih sempurna di benak pembaca ketika mereka baru membacanya? Anda menggunakan karakter lain yang memberikan penilaian terhadap karakter yang sedang diperkenalkan tersebut, bahwa ia sangat suka berbahasa basi, yang kemudian bisa jadi menimbulkan kesan-kesan negatif pada tokoh yang menjadi lawan bicaranya. Intinya adalah di sini bagaimana kemudian kesan basa-basinya itu sangat kuat dan bisa pembaca tangkap pada momen perkenalan tersebut. Cara yang keenam untuk memperkenalkan tokoh cerita adalah dengan memperkenalkannya pada momen turning point atau titik plot. Nah, turning point sejatinya adalah sebuah titik perubahan alur dalam cerita. Dalam memperkenalkan tokoh cerita kepada pembaca seperti ini, turning point dapat diterjemahkan sebagai titik plot krusial dalam perjalanan hidup tokoh cerita. Nah, Anda dapat mengidentifikasi titik krusial tersebut dan menampilkannya dalam momentum perkenalan. Nah, pada beberapa kesempatan
Turning point seperti ini juga dapat bersinergi dengan tindakan yang tokoh cerita lakukan. Jadi cara ini juga dapat menjadi kombinasi antara memperkenalkan tokoh cerita pada titik plot dengan memperkenalkannya melalui tindakan yang ia lakukan. Contohnya, misalnya Anda menulis tentang tokoh cerita yang mengalami kejadian traumatis karena sebuah kejadian di masa lalu yang sangat tragis. Nah, Anda misalnya bisa memperkenalkannya tepat ketika si tokoh ini ingin bunuh diri. Kemudian cara terakhir untuk memperkenalkan tokoh cerita adalah dengan memberikan deskripsi yang unik dan mudah diingat. Nah, cara terakhir ini bisa saja adalah cara yang paling banyak penulis pemula gunakan untuk memperkenalkan karakter dalam cerita mereka. Menggambarkan detail tokoh cerita secara unik dan mudah untuk pembaca ingat adalah mantra utama dari cara yang satu ini. Ketika menggunakan cara ini, penting untuk Anda pahami bahwa deskripsinya sendiri bukan hanya tentang fisik. Artinya, selain menggambarkan detail penampilan tokoh cerita yang dapat pembaca indera melalui mata mereka, gambaran ini juga sebaiknya Anda lengkapi dengan kepribadian atau sifat tertentu tokoh cerita. Jika tokoh cerita memiliki gaya berjalan yang cepat, berbicara yang lamban, berbicara dengan logat yang keras, suka menggeleng-gelengkan kepala, suka membetulkan kacamatanya, atau apapun itu, Anda harus menyampaikannya dalam perkenalan ini untuk memperkuat pembaca dan mempermudah mereka dalam mengingatnya. Intinya adalah semakin unik, semakin menarik dan mudah untuk pembaca ingat deskripsi tokohnya, maka itu semakin baik. Oke, itu saja teman-teman, bagaimana kemudian Anda dapat memperkenalkan tokoh cerita dalam novel Anda kepada pembaca untuk mendapatkan hasil yang menarik dan memikat pembaca sejak kehadiran tokoh dari pertama mereka. Selanjutnya, jika Anda mengalami kendala dalam proses penulisan novel Anda, cerpen Anda, atau apapun yang Anda lakukan terkait dengan penulisan, jangan ragu untuk menghubungi kami di blog Penulis Gunung ID dan meminta bantuan di sana. Kami juga melayani jasa ghostwriting untuk novel, untuk buku non-fiksi, untuk jurnal, dan lain sebagainya, bahkan untuk skrip atau penulisan skenario. Samping itu, Penulis Gunung ID juga melayani jasa bimbingan penulisan online dan juga konsultasi penulisan. Jadi jika Anda membutuhkan bimbingan prepaid menulis, memastikan tulisan Anda bisa lancar dan kemudian bisa terbit, Anda dapat menghubungi Penulis Gunung ID dan meminta bantuan kami. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.